Kroto itu menurut saya fungsinya untuk meningkatkan stamina dan menggacorkan murai batu, teman-teman. Ya. Serta kroto itu proteinnya sangatlah tinggi. Tetapi saya tidak tahu kandungan protein kroto tersebut karena saya bukan dokter ya, teman-teman. Saya hanya pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Kicau Mania, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya, Dayat Murai dulu. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua telah setia menonton channel saya, teman-teman. Karena tanpa adanya teman-teman, channel saya tidak berarti apa-apa. Dan seperti biasa, seperti konten-konten sebelumnya, saya akan membalas salah satu requestan subscriber saya, teman-teman. Karena menurut saya setiap requestan subscriber saya itu sangatlah berarti dan sangatlah bagus sekali untuk kita bedah bersama dan kita pelajari bersama. Dan bukan tujuan saya untuk mengajarkan teman-teman, tidak seperti itu, teman-teman. Karena saya juga masih belajar kepada para senior murai batu di lapangan dan kepada para senior murai batu di sekeliling saya. Oke, di sini saya akan pilih salah satu yang request kepada saya, teman-teman ya. Dia bernama Resa Limarga ya, teman. Resa Limarga ya, teman-teman. Resa Limarga, saya tampilkan di layar kaca, teman-teman. Requestannya seperti itu. Nah, dia berbunyi, bisakah kroto diganti dengan cacing? Ya, bisakah kroto diganti dengan cacing? Intinya dia memiliki murai batu, mungkin dia agak bingung ya, teman. Fungsi cacing dan kroto apakah sama? Dan langsung saja saya bahas di sini, teman-teman. Saya bahas singkat, mudah-mudahan masuk akal menurut kategori teman-teman. Karena setiap yang saya jabarkan itu yang saya alami dan yang saya pelajari. Dan yang pertama saya bahas fungsi dan manfaat kroto ya, teman-teman. Kroto itu menurut saya fungsinya untuk meningkatkan stamina dan menggacorkan murai batu, teman-teman. Ya. Serta kroto itu proteinnya sangatlah tinggi. Tetapi saya tidak tahu kandungan protein kroto tersebut karena saya bukan dokter ya, teman-teman. Saya hanya pemain murai batu. Intinya kroto fungsinya untuk meningkatkan stamina pada murai batu dan menggacorkan murai batu. Tetapi kalau teman-teman memberikan kroto dengan porsi banyak tapi tidak melakukan pemandian dan melakukan pengubaran, yang ada burung murai batu, teman-teman, akan terjadi over birahi. Ya, teman-teman, itu kroto ya. Dan yang kedua cacing ya, teman-teman. Menurut saya, teman-teman, cacing itu fungsinya untuk menurunkan birahi, dan ada juga cacing fungsinya untuk meningkatkan birahi. Ya. Kalau teman-teman memberikan cacing, bukan cacing susu ya, teman-teman. Cacing pada saat di sore hari atau di malam hari ya. Lalu teman-teman berikan cacing, itu fungsinya untuk menurunkan birahi atau menstabilkan birahi. Kalau menurut kategori saya, teman-teman, cacing itu untuk menstabilkan atau menurunkan birahi. Dan ada juga para peternak ya, teman, itu memakai cacing untuk agar supaya meningkatkan birahi. Kemungkinan itu cacing susu ya, teman. Karena saya juga belum pernah berternak ya, teman. Saya cuman bermain murai batu, saya nggak pernah ternak murai batu. Jadi saya kurang paham ya. Jadi menurut saya dua fungsi ini sangatlah berbeda, teman. Kroto dengan cacing sangatlah berbeda. Ya. Kroto bisa meningkatkan birahi, meningkatkan stamina dan menggacorkan murai batu. Nah, cacing untuk menstabilkan birahi, dan ada juga cacing susu atau cacing, saya kurang paham juga ya. Para peternak kadang dia pakai ya, teman. Bisa juga meningkatkan birahi. Ya. Dan rata-rata ya, teman,
murai batu yang bermain cacing itu rata-rata murai batunya itu yang over emosi. Di lapangan dia nakal, full materi, jadi dia main mandi malam serta cacing. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau murai batu yang over birahi itu nggak masalah, tidak diberikan cacing. Karena penanganan murai batu yang over birahi itu tinggal kita main umbar, mandi malam, dan jemurnya jangan terlalu kenceng. Nah, kalau cacing itu kalau untuk murai batu over emosi itu sangat lepas. Tetapi sekali-sekali nggak jadi masalah dengan kita berikan untuk murai batu yang over birahi kita. Karena saya itu sebenarnya nggak terlalu suka memberikan cacing untuk murai batu saya, teman-teman. Jadi saya itu kayak agak geli ya, teman. Agak geli ya, teman-teman. Tetapi saya pernah saya treatment memakai cacing, hasilnya bagus. Cuman saya jujur dengan teman-teman ya, saya tidak berpatokan dengan cacing. Tetapi kalau kroto, murai batu saya semua main kroto. Apalagi murai batu jinak, teman-teman. Saya selalu pakai kroto. Ya. Karena kroto itu manfaatnya banyak untuk stamina, untuk menggacorkan, dan proteinnya tinggi. Menurut saya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman masih ingin membedakannya, cacing dan kroto menurut saya sangatlah berbeda. Lalu yang sama dengan cacing itu biasanya saya pakai ulet bambu, teman-teman, atau ulet pisang yang putih. Nah, itu bisa menstabilkan birahi. Karena cacing itu sifatnya dingin ya, teman-teman. Untuk murai batu kita sifatnya dingin. Tetapi kalau murai batu teman-teman yang kekurangan birahi atau kekurangan emosi atau tidak birahi ya, teman-teman berikan cacing, yang ada burung tersebut tidak akan gacor. Karena birahinya mau naik, dia akan turun lagi. Pemakaian cacing untuk murai batu yang over birahi dan over emosi. Ya, teman, seperti itu. Dan saya rasa cukup. Itu dia jawaban simpel saya, teman-teman, tentang fungsi cacing dan kroto. Menurut saya sangatlah berbeda. Dan kalau teman-teman kurang jelas, silakan saja klik di YouTube, di Facebook saya, teman-teman, Diet Murah ya. Nanti akan sama ya, teman-teman, Facebook dan YouTube saya. Dan terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri konten saya ini. Dan terima kasih untuk teman-teman semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.